Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video kali ini gue ingin membahas ngobrol ringan sekaligus memberi apresiasi kepada manajer Manchester United, Erik ten Hag. Kenapa gue pikir gue perlu membuat video ini di Football United? Walaupun sering gue katakan gue 110% selalu berada di belakang manajer Manchester United, siapapun dia, gue selalu mendukung sampai dengan momen atau saat terakhir mereka itu menjadi manajer di Manchester United. Gue tidak pernah sama sekali menyuarakan out atau dipecat siapapun manajernya. Kritikan itu wajar menurut gue diberikan, terutama ketika performa tim tidak bagus, hasil tidak bagus. Tapi menurut gue manajer ini sosok yang vital, dan salah satu hal yang diperlukan adalah support dari para fans Manchester United. Sir Alex Ferguson di pidato perpisahannya mengatakan salah satu kalimat yang menurut gue sangat kuat sekali. Your job now is to support your new manager. Tugas Anda saat ini, tugas kalian saat ini adalah mendukung manajer baru Manchester United. Manajer terus berganti, support menurut gua tidak diberikan secara konsisten. Dan menurut gua juga dari pengalaman yang gua ikuti, yang gua alami, Old Trafford sangat jauh lebih suportif kepada manajer Manchester United, siapapun dia. Bahkan ketika mereka mendapatkan serangan, mendapatkan cacian, bahkan bulian kalau gue bisa bilang ya, di media, di sosial media, di dunia digital, bagaimana fans, supporter Manchester United yang hadir di Old Trafford, yang hadir di away end ketika Manchester United away, mereka cenderung lebih suportif. Gua bukan hanya pernah berada di tribun di Old Trafford, kebetulan gue juga pernah menyaksikan Manchester United kalah telak 7-0. Tapi di tribun away, di stadion yang merupakan rival utama dari Manchester United di Anfield, gue tidak mendengar ada fans yang mengatakan Erik ten Hag out, Erik ten Hag dipecat. Sama sekali tidak ada. Ini yang dari yang gue alami. Tapi tentu saja situasi ini berbeda ya, jika kalau gue lihat di sosial media terutama, sangat berbanding jauh sekali. Dan oleh karena itulah gue berpikir perlu juga memberikan perimbangan, dan gue gunakan channel Football United ini ya untuk memberikan perimbangan tersebut, melihat dari apa yang Manchester United raih, kemenangan luar biasa menghadapi rival utama, musuh bebuyutan Liverpool. Gua menilai bagaimana taktik dari Erik ten Hag di situ dulu harus diberikan apresiasi juga ya. Bagaimana memang belum tampil sempurna, masih ada kekurangan, tapi pendekatan yang dilakukan oleh Erik ten Hag, di mana pendekatan ini berbeda ketika Manchester United menghadapi Manchester City di Etihad, menghadapi Liverpool di Anfield. Manchester United tampil bagus, tampil luar biasa di 30-35 menit babak pertama. Pujian ini bukan hanya datang dari gua, tapi dari banyak media, termasuk juga dari jurnalis yang mengatakan memang Manchester United tampil luar biasa di 30-35 menit babak pertama. Mereka bukan hanya tampil terbuka dan menyerang, tapi transisi mereka pun juga cepat, lini pertahanan mereka pun juga cenderung lebih solid. Sampai tentu saja Liverpool mencetak 2 gol, di mana 2 gol di penghujung babak pertama itu juga tidak lepas dari kesalahan individu pemain Manchester United, kekurangan fokus dan juga konsentrasi yang menurut gua ini di luar kendali dari manajer. Manajer, sering gua tekankan, ini bukan seseorang yang memegang joystick di depan game konsol, tidak demikian. Tentu saja pemain profesional, mereka juga punya kebebasan di atas lapangan, tentu saja dengan pakem-pakem instruksi dari manajer ataupun pelatih. Ketika mereka kurang konsentrasi, kurang fokus, membuat kesalahan, itu di luar menurut gue dari peranan manajer ya. Terutama dari gol kedua, di mana ada juga
bau pelanggaran di sana, Joe Gomez dengan Bruno Fernandes, lalu bagaimana Aaron Wan-Bissaka posisinya sulit di sana, bola juga deflected. Gua nilai bagaimana Erik ten Hag memilih starting 11 ini juga sesuatu yang cerdik. Aaron Wan-Bissaka ditempatkan di bek kiri. Lalu dia lebih memilih Victor Lindelof dibanding Harry Maguire. Bagaimana juga lini tengah pivot lebih memilih Kobbie Mainoo dan Scott McTominay dibandingkan dengan Sofyan Amrabat ataupun juga Christian Eriksen. Tapi bagaimana pergantian juga yang dilakukan. Memasukkan Amad Diallo, memasukkan Anthony, dua pemain yang masuk yang masuk dari bangku cadangan tapi merubah situasi dan juga keadaan, bahkan dengan kontribusi gol langsungnya. Ini harus diapresiasi karena tanpa pergantian itu menurut gue Manchester United tidak akan kemana-mana di pertandingan tadi ketika menghadapi Liverpool. Lalu mengenai support pemain juga, karena sering disebutkan Erik ten Hag kehilangan dressing room. Para pemain tidak lagi mendukung Erik ten Hag. Pada kenyataannya di pertandingan kemarin ya, Anthony dirubah posisinya menjadi back kiri. Bruno Fernandes menjadi center back. Ini terutama ketika di perpanjangan waktu ya. Lalu Harry Maguire didorong ke depan sebagai pemain depan. Amad Diallo menurut gue tampil luar biasa, mencetak gol. Garnacho juga sangat luar biasa. Di musim keduanya dia mendapatkan menit bermain yang sangat tinggi. Diogo Dalot tampil tanpa rasa lelah, tampil luar biasa. Marcus Rashford ada beberapa kekurangan tapi nampak dia juga terus berusaha ya, ingin memperbaiki penampilannya di atas lapangan dan berhasil menciptakan gol. Kobbie Mainoo fantastis menurut gua. Scott McTominay kembali lagi menjadi tumpuan mencetak gol di lini depan Manchester United. Aaron Wan-Bissaka yang absen lama tapi sukses mengamankan sisi kiri dari Manchester United. Dan menurut gua faktor-faktor tadi ya, pemain-pemain tersebut dengan penampilannya ini terjadi ketika menghadapi raksasa Liverpool yang sempat Manchester United tertinggal 2 kali di pertandingan tersebut. Ini membuktikan apa? Membuktikan para pemain tetap berada di belakang manajernya, di belakang Erik ten Hag. Artinya apa? Erik ten Hag ini tetap mendapatkan support dari para pemainnya. Bahkan Erik ten Hag juga pandai membaca situasi dengan tadi ya perubahan-perubahan yang dilakukan. Dan ini merupakan perubahan taktikal dan berhasil. Ada resiko yang diambil iya, tapi tentu saja resiko itu pun juga dengan perhitungan. Dan kali ini perhitungan dari Erik ten Hag berhasil. Gue juga membandingkan dengan zaman dari Ole Gunnar Solskjaer dan juga zaman dari Jose Mourinho, di mana kedua manajer ini gagal di Manchester United, artinya selesai di Manchester United. Salah satu faktor utamanya adalah karena mereka tidak bisa menguasai dressing room. Dan ini sempat dikabarkan juga terjadi di zamannya Erik ten Hag ya kan, terutama di musim kedua ini, bagaimana berita pemain ini komplain tentang latihan yang terlalu keras. Padahal menurut gua mereka justru harusnya latihan dengan keras, bahkan lebih keras daripada pertandingan itu sendiri. Tapi apa yang ditunjukkan kemarin memperlihatkan ya bahwa mereka mau tampil mati-matian, kerja keras untuk Manchester United dan tentu saja untuk menjalankan instruksi dari manajernya Erik ten Hag. Dengan Ineos ya yang juga duduk di bangku tribun, mereka bisa melihat bagaimana permainan dari Manchester United, pergantian taktik dari Erik ten Hag, dan juga pemain yang terus berusaha di atas lapangan. Artinya mereka juga berada di belakang sang manajer. Masalah, yes tentu saja Manchester United juga kemarin jelas ya masih ada beberapa masalah. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di Manchester United yang sudah terjadi selama 10-11 tahun belakangan ini dengan hanya memberikan 1-2 musim saja kepada manajer barunya? Menurut gua ini hampir tidak mungkin. Ditambah lagi ada masalah cedera, ada masalah internal berbagai pemain ya di Manchester United di musim kedua dari Erik ten Hag, plus juga ketidakpastian pemilik dan manajemen Manchester United sampai dengan akhir tahun lalu. Ini bukan situasi yang mudah untuk dilalui oleh manajer manapun, sehingga
Menurut gue ya, sangat tidak adil kalau dengan situasi seperti ini, tuntutan-tuntutan berupa permainan yang sempurna, hasil yang selalu positif, ini ya hal yang hampir mustahil terjadi menurut gue. Tapi Erik ten Hag perlahan ya, terutama ketika memasuki tahun 2024 ini, memberikan penampilan yang berbeda, juga hasil-hasil yang berbeda dibandingkan dengan paruh pertama musim ini. Erik ten Hag selalu mendapatkan support gua ya. Bayangkan kalau Manchester United ini datang ke final Piala FA musim ini. Artinya apa? Artinya Manchester United di 2 musim Erik ten Hag berhasil diantarkan ke 3 final kompetisi. Dan menurut gua ini membuktikan juga taktik dan strategi Erik ten Hag sejauh ini berhasil kalau dia bisa menghantarkan sampai ke 3 final, karena sangat naif jika dikatakan situasi berhasil membawa ke 3 final. Artinya kalau Manchester United berhasil mengalahkan Coventry di semifinal, ya, artinya mendapatkan 3 final itu. Ini dilakukan tanpa taktik dan strategi. Di kompetisi tinggi, kompetisi ketat seperti di Inggris, sangat tidak mungkin pelatih atau manajer tanpa instruksi yang jelas. Apalagi di Manchester United yang para pemainnya juga kritis ya terhadap taktik maupun strategi dari manajer-manajernya. Sehingga ya ada hal yang dilakukan di belakang layar, terutama instruksi berupa strategi untuk diimplementasikan di atas lapangan. Ada yang belum dia bisa bangun di Manchester United ya, karena di awal Erik ten Hag mengatakan dia ingin Manchester United itu bermain menyerang, bermain progresif, dan memiliki transisi terbaik di dunia. Manchester United belum bisa melakukannya secara konsisten. Menghadapi Liverpool, mereka juga mencoba menguasai possession, mereka mencoba untuk melakukan transisi yang cepat. Ada beberapa periode mereka berhasil, ada beberapa periode mereka belum berhasil. Lawan yang dihadapi juga tim yang lebih stabil ya, yaitu adalah Liverpool. Memang Liverpool pun juga tampil pincang dengan absennya beberapa pemain dan juga jadwal yang ketat. Tapi di sisi lain Manchester United juga tidak dalam situasi terbaiknya. Bagaimana bek kiri mereka belum punya, bagaimana bek tengah tidak ada Lisandro Martinez pemain andalannya, lalu Casemiro pemain senior ini juga absen. Ditambah lagi situasi tidak pasti dari seorang Anthony, bahkan juga Amad Diallo yang menit bermainnya sebenarnya juga tidak tinggi-tinggi amat. Tapi Erik ten Hag bisa jeli membaca situasi dan memasukkan pemain dengan sangat jitu dan juga tepat. Dengan manajemen yang lebih kuat dan juga suportif, kalau seandainya Erik ten Hag, dan gua harapkan Erik ten Hag akan stay musim depan ya, dan perubahan di Manchester United ini terjadi dengan masuknya mungkin supporting director yang baru dan beberapa posisi yang bisa lebih mensupport manajer, gua yakin Erik ten Hag bisa berbuat lebih banyak di musim ketiganya di Manchester United. Dan kalau mau adil dan mau fair, di musim ketiga dari Erik ten Hag, kita bisa lebih objektif untuk menilai apakah dia layak untuk diperpanjang kontraknya atau justru harus diakhiri kiprahnya di Manchester United. Setelah Ineos bisa menyiapkan dan juga memberikan lingkungan, environment yang lebih positif kepada sang manajer. Sedang di musim kedua ini, menurut gua ya, manajer siapapun nampaknya akan mengalami kesulitan di Manchester United. Tapi kalau seandainya Erik ten Hag bisa mempersembahkan tiket Liga Champions dan juga 1 tiket final di FA Cup, yang berarti 3 final di 2 musim, gua pikir sudah sangat layak Erik ten Hag diberi kesempatan terakhir menuju musim ketiganya di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berbeda nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.